Siap belajar semua? Siap. Sebelum kita belajar mengenai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Dengarkan namanya. Yang pertama, Afifah Nahda. Aidun Zakia. Semuanya hadir ya. Setelah itu, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, untuk kita kelas silakan memimpin doanya. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang KPK dan NPB. Ada yang tahu apa itu KPK dan NPB? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau NPB? Fakta persekutuan terbesar. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu memahami konsep KPK dan NPB dengan benar. Kemudian kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan KPK dan NPB dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mampu menentukan KPK dan NPB menggunakan metode bound faktor secara sistematis, dan kalian mampu menjelaskan langkah penyelesaian masalah secara runtut dan terstruktur dengan tepat. Jadi KPK itu adalah kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, misalnya kelipatan. Jadi kelipatan 4 ini, setelah 4 ini ada angka berapa? 8. Betul, ada angka 8. Terus tinggal ditambah 4 ini. 8 tambah 4 berapa? 12. Terus 16. Berapa lagi? 20. 28. Dan seterusnya. Kalau 6? 12. Berapa lagi? 18. 24. Berapa lagi? 30. Dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan kelipatan 6 dan 4, ada yang namanya kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan ini bisa dilihat dengan angka yang sama. Ada berapa angka yang sama di sini? Di antara kelipatan 4 dan 6? 12. 24. Nah, jadi kita tulis di sini 12 dan 24. Nah, karena ini KPK, yang mana sini yang diambil? Di antara 12 dan 24? Sekitar 12. Nah, KPK itu biasanya digunakan untuk menentukan waktu satu kejadian yang terjadi secara bersama kembali. Sudah paham sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Kita lanjut. Nah, sekarang saya akan bertanya, apa yang kalian ketahui dari soal kasus yang Bapak berikan di sini? Apa yang diketahui di sini? Lampu merah menyala setiap ini. Kemudian apa lagi? Nah, ini. Nah, apa yang ditanyakan di sini? Di soal ini. Apa yang ditanyakan? Apa yang mau dicari? Betul ini. Oke, baik, kita lanjut. Apa tadi yang ditanyakan di sini? Di soalnya? Ini tuh. Jadi apa yang harus kita gunakan di sini supaya soal kasus ini dapat diselesaikan? Pakai faktor tuh kita harus cari ini 4 sama 6. Jadi kita harus menggunakan faktor. Langkah pertamanya itu kita tulis 4 sama
Sama berapa? 6. 4 dibagi berapa ini? Kira-kira angka prima yang paling kecil berapa? 2. 4 bagi berapa ini? 4. Berapa di sini? 2. Ini masih bisa atau tidak? Karena sudah habis. Kalau ini bakal berapa? 3. Masih bisa atau tidak? Bisa. Jadi ini sama dengan 2 kali 2. Yang 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita dari faktorisasi semuanya. Faktorisasi prima. Yang mana sih yang kita ambil di sini? Ada berapa angka prima yang sama? 5. Ada berapa? 3. 3 tuh? Jadi langsung kita kasih masuk sini 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 11. Nah, kita sudah dapat KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Sampai di sini sudah selesai atau belum? Apanya lagi? Waktunya tuh ini. Waktunya lagi. Jadi kita cari waktunya tadi kan pukul 18.00. Langsung tambah nih 12. Jadi berapa hasilnya? 18 lewat berapa? Lampu itu akan menyala bersama kembali. 18 berapa? Langsung tambah saja ini. Berapa? Betul. 18 12. Jadi lampu merah dan lampu hijau akan menyala kembali secara bersama pada pukul 18.12. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Kan tadi sudah kami kata. Lanjut ke FPB. Apa itu FPB? Jadi FPB ini biasanya digunakan untuk membagi benda ke dalam kelompok yang sama banyak tanpa sisa. Contohnya itu dari 12 dan 18 adalah 6. Karena 6 itu bilangan terbesar yang dapat membagi 12 dan 18. 6 kali berapa dapat 12? 2. Sampai 2. 18? 3. Nah, lanjut. Jadi kita masuk ke apa tadi? Kan tadi sudah KPK. Saya baca ibu memiliki 16 kue coklat, 24 kue keju. Semua akan dimasukkan ke dalam beberapa kotak dengan isi yang sama banyak dan tidak boleh ada sisa. Berapa jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat? Berapa kira-kira? Berapa? 12. Apa yang diketahui dalam soal kasus tersebut? Apa yang kalian ketahui di sini? Ayo, sampai bisa dapat jadi sebentar. Apa yang diketahui dari soal yang Bapak berikan ini? Sama tadi yang KPK. Kan tadi KPK lampu. Betul. Ini coklat. Apa lagi? 24 keju. Nah itu. Jadi yang diketahui itu kue coklat
dibagi dengan sama rata, jadi kita menggunakan FPB. Nah, kita gunakan form faktor lagi. 16. Berapa kira-kira? 2 kali berapa? Dapat 16. Berapa? Betul. 2 kali 8. Berapa lagi? Ini masih bisa tuh? 4. Masih bisa tidak? 2. Jadi hasil dari 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini bilangan prima semua ya. Nah, kemudian 24 lagi kita cari. Berapa kira-kira? Mantap. 2 kali 12. Masih bisa tidak? 6. Masih bisa atau tidak? Nah, tidak bisa. Jadi 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi kita lanjut, kan sudah dapat semua ini. Kita lanjut ke pembuatan primanya. Hei, bonbon sampah. Kalau 16 berapa tadi di sini? Pembuatan primanya. Ini berapa? 2. Bukan 2 kali 2. Ini dimasukkan. 2. Kalau 24 berapa? Kali 3. Ada berapa faktor prima yang sama di sini? Berapa? 1, 2, 3. Jadi faktor prima yang sama itu ada 3. Jadi kita tulis 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 kali 2? Nah, 8. Nah, kita sudah dapat di sini FPB dari 16 sama 24 itu berapa? 8. Sampai sini sudah selesai atau belum? Apanya lagi yang mau dicari? Apa? Ya, jumlah kotaknya lagi yang mau dicari. Karena sudah didapat ini tuh, jadi jumlah kotaknya lagi yang mau dicari. Ada berapa tadi cucuk berat? 16. 16. Ini langsung saja dibagi berapa? 8. Ini juga sama. Yaitu berapa tadi? 24. Bagi 8. 16 bagi 8 berapa? Siapa? 16 bagi berapa berapa? 2. Nah, 2. 24 bagi 8? 3. Betul. 3. Jadi setiap kue coklat akan diberikan 2 buah kue dalam setiap kotak, 8 kotak. Begitupun dengan kue keju berisi 3 kue keju dalam setiap kotak. Jadi masih ada di sini tersisa tuh, sudah habis semua. Tidak ada gitu? Betul. Ada yang
ngerti semua? Jadi sudah bisa nih KPK sama SPB. Bisa. Nanti tetes kembali ya. Betul-betul bisa ya atau tidak? Bisa. Belajar KPK dan SPB mudah atau tidak? Mudah. 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 Baik, dikarenakan pembelajaran KPK dan SPB sudah selesai, marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak.